Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan pelayanan kebidanan dan prinsip asuhan kebidanan sesuai evidence base pada pelayanan nifas dan bayi baru lahir. Perkembangan asuhan masa nifas. Pada proses asuhan masa nifas, ada beberapa hal yang dahulunya dilakukan bahkan sampai sekarang masih dilakukan. Namun setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak bermanfaat dan bahkan merugikan pasien. Pemakaian tampon vagina. Sebelum adanya evidence base, pemakaian tampon vagina dianggap dapat menyerap perdarahan. Setelah adanya evidence base, ternyata pemakaian tampon vagina tidak menghentikan perdarahan, bahkan dapat menyebabkan infeksi. Perawatan terpisah ibu dan bayi. Sebelum adanya evidence base, setelah bayi lahir, bayi dipisahkan dari ibunya. Namun setelah adanya evidence base, bayi dilakukan inisiasi menyusui dini dalam menit-menit pertama kelahiran hingga beberapa jam setelah kelahiran. Pemakaian gurita dan sejenisnya. Wanita setelah melahirkan pasti ingin tubuhnya kembali seperti semula atau langsing. Maka dari itu, kebanyakan orang ingin memakai gurita atau stagen. Padahal pemakaian gurita tidak memberikan efek positif dalam mengecilkan atau mengencangkan perut. Setelah adanya evidence base, lebih dianjurkan untuk melakukan senam Kegel yang berfungsi untuk menguatkan otot-otot dasar panggul dan senam nifas untuk mengembalikan kekencangan otot perut setelah persalinan. Prinsip asuhan masa nifas. Asuhan masa nifas dilakukan sebanyak 4 kali. Kunjungan pertama yaitu 6-8 jam postpartum. Mencegah perdarahan pada masa nifas oleh karena atonia uteri. Pengawasan yang dilakukan selama 2 jam. Menilai perdarahan, tanda-tanda infeksi, eklamsi, dan pemberian ASI awal. Konseling ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan karena atonia uteri. Mengajarkan cara mempererat hubungan ibu dan bayi baru lahir. Menjaga bayi sehat melalui pencegahan hipotermi. Kunjungan kedua 6 hari postpartum. Memastikan involusi uterus berjalan normal. Uterus berkontraksi baik. Tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Memastikan ibu cukup istirahat, makanan, dan cairan. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Gizi. Pendidikan kesehatan gizi untuk ibu menyusui antara lain konsumsi tambahan 500 kalori setiap hari, makan dengan diet berimbang, minum sedikitnya 3 liter air setiap hari, tablet zat besi harus diminum selama 40 hari pasca bersalin, dan minum kapsul vitamin A 200.000 unit. Kebersihan diri. Pendidikan kesehatan kebersihan diri untuk ibu nifas antara lain menganjurkan kebersihan seluruh tubuh, mengajarkan ibu cara membersihkan kelamin, menyarankan ibu untuk mengganti pembalut, menyarankan ibu untuk cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, menyarankan ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka. Istirahat atau tidur. Pendidikan kesehatan ibu nifas dalam hal istirahat atau tidur meliputi menganjurkan ibu untuk istirahat cukup, menyarankan ibu untuk kembali ke kegiatan rumah secara perlahan-lahan, menjelaskan pada ibu bahwa kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses involusi uteri, dan memperbanyak perdarahan, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi serta diri sendiri. Pemberian ASI. Pendidikan kesehatan pada ibu nifas dalam memberikan ASI sangat bermanfaat karena pemberian ASI merupakan cara terbaik untuk ibu dan bayi.
Oleh karena itu, berikan KY tentang proses laktasi dan ASI. Kemudian mengajarkan ibu untuk perawatan payudara. Kunjungan ketiga 2 minggu postpartum. Asuhan pada 2 minggu postpartum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum. Kunjungan 4, 6 minggu postpartum. Kunjungan 4 atau 6 minggu postpartum meliputi menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas. Kemudian memberikan konseling KB secara dini. Latihan atau senam nifas. Pendidikan kesehatan tentang latihan atau senam nifas meliputi mendiskusikan pentingnya pengendalian otot-otot perut dan panggul kembali normal, menjelaskan bahwa latihan tertentu beberapa menit setiap hari dapat membantu mempercepat pengembalian otot-otot perut dan panggul kembali normal. Hubungan seks dan keluarga berencana. Pendidikan kesehatan tentang seks dan keluarga berencana yaitu hubungan seks dan KB dapat dilakukan saat darah nifas sudah berhenti dan ibu sudah merasa nyaman. Keputusan untuk segera melakukan hubungan seks dan KB tergantung pada pasangan yang bersangkutan. Berikan KIE tentang alat kontrasepsi KB. Perkembangan asuhan bayi baru lahir. Dalam melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir yang berdasarkan evidence based, kita dapat melakukan tindakan yang diterapkan dengan mengikuti perkembangan dalam bidang kesehatan, diantaranya tindakan yang dilakukan pemotongan tali pusat sebelum evidence based, segera setelah bayi lahir, setelah evidence based, 3 menit setelah bayi lahir. Perawatan tali pusat sebelum evidence based menggunakan alkohol dan betadine, sedangkan setelah evidence based dengan cara terbuka dan kering. Tindakan yang dilakukan yang ketiga, pemakaian gurita pada bayi sebelum evidence based, pemakaian gurita agar perut bayi tidak besar. Setelah evidence based, pemakaian gurita berdampak buruk. Penundaan pemotongan tali pusat selama 3 menit setelah bayi lahir. Berdasarkan penelitian, bayi yang dilakukan penundaan pemotongan tali pusat memiliki kadar hemoglobin lebih tinggi 24 hingga 48 jam. Selain itu, bayi juga kurang berisiko kekurangan zat besi 3 hingga 6 bulan setelah kelahiran. Melakukan perawatan tali pusat dengan metode terbuka dan kering tanpa diberi alkohol maupun betadine agar tali pusat cepat terlepas dan terhindar dari infeksi akibat tali pusat basah. Apabila ditemukan tanda infeksi, ibu bisa langsung membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Pemakaian gurita. Sebelum adanya evidence based, pemakaian gurita dilakukan agar perut bayi tidak besar. Setelah adanya evidence based, pemakaian gurita tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan atau pola pernapasan, batuk karena saluran napas yang tertekan kain, berisiko tersedak, mendentur keras, henti napas yang menyebabkan bayi membiru. Prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir. Prinsip asuhan pada bayi baru lahir dapat merawat tali pusat bayi. Dalam merawat tali pusat bayi, dilipat popok di bawah puntung tali pusat. Jika puntungnya kotor, bersihkan dengan air matang atau desinfeksi tingkat tinggi, kemudian keringkan kembali secara seksama. Warna kemerahan yang timbulnya nanah pada pusat dan puntung tali pusat adalah tanda abnormal. Bayi harus dirujuk untuk penanganan lebih lanjut. Memulai pemberian ASI. Pastikan pemberian ASI dimulai dari 1 jam setelah bayi lahir. Anjurkan ibu memeluk dan menyusukan bayinya setelah tali pusat dipotong. Lanjutkan pemberian ASI setelah plasenta lahir dan tindakan lain yang diperlukan setelah selesai dilaksanakan. Minta anggota keluarganya membantu ibu menyusukan bayinya. Cara menyusui. Peluk tubuh bayi dan hadapkan mukanya ke payudara ibu sehingga hidungnya berada di depan puting susu. Dekatkan mulut bayi ke payudara bila tampak tanda-tanda siap menyusu. Cara menempelkan mulut pada payudara, sentuhkan dagu bayi pada payudara, tempelkan mulutnya yang terbuka lebar pada puting susu sehingga melingkupi semua areola mamae. Bibir bawahnya melingkupi puting susu. Perhatikan
Gerakan menghisap dan jaga agar hidung tidak tertutup oleh payudara. Pencegahan perdarahan. Sistem pembekuan darah pada bayi baru lahir belum sempurna. Semua bayi akan berisiko perdarahan. Perdarahan bisa ringan atau menjadi sangat berat. Perdarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun perdarahan intrakranial. Pencegahan. Suntikan vitamin K1, Vitaminadion sebanyak 1 mg dosis tunggal intramuskuler pada anterolateral paha kiri setelah proses inisiasi menyusui dini dan sebelum pemberian imunisasi hepatitis B. Pencegahan infeksi mata. Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses inisiasi menyusui dini dan bayi selesai menyusu, sebaiknya 1 jam setelah lahir. Selain itu, ada pula metode perawatan bayi baru lahir dengan metode kanguru pada bayi berat lahir rendah. Metode kanguru. Perawatan metode kanguru pertama kali diperkenalkan oleh Ray dan De Martinez di Bogota, Kolombia pada tahun 1979. Pada saat melakukan metode kanguru, biarkan bayi dalam posisi telanjang, hanya menggunakan popok, kaos kaki, dan topi. Lakukan kontak kulit ibu dan bayi, manfaat meningkatkan emosional ibu dan bayi. Kedekatan ibu dan bayi memberikan efek analgesik dan relaksasi. Bayi lebih banyak menyusu sehingga meningkatkan kenaikan berat badan. Metode kanguru bukan hanya dilakukan oleh ibu, tetapi juga suami yang keduanya memiliki keefektifan dalam manfaat yang sama. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.